Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apapun situasi dan kondisi kita saat ini, kita harus selalu mengucap syukur. Karena oleh kebaikan Allah kita masih bisa menikmati hari yang baru, berkumpul dengan keluarga kita dan bisa beribadah pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita mau bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah kami nikmati. Sungguh kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memimpin ibadah kami ini. Jaga hati dan pikiran kami supaya kami bisa memfokuskan waktu ini hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan dengan satu pujian.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Di minggu ini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang hadir dalam kehidupan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami masih bisa mendengarkan akan firman-Mu. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dengan leluasa untuk menerjemahkan firman-Mu bagi kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati kami setiap yang mendengarkan, dan terlebih jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya bersama-sama. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. 2, 3, ya. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Minggu ini tema kita adalah keluar dari zona nyaman. Berbicara tentang zona nyaman sangat menarik, karena zona nyaman adalah merupakan suatu keadaan yang mana kita merasa nyaman di dalamnya, karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang rutin dilakukan setiap harinya, dan kita sudah mengenali situasi di sekitar kita. Zona nyaman membuat kita memiliki sebuah ritme kehidupan yang sudah terbiasa dan hampir relatif sama. Memang zona nyaman kelihatannya sungguh menarik dan sungguh tertarik untuk dihidupi hari lepas hari. Tetapi ketika kita terjebak di dalam zona nyaman, sesungguhnya kita akan diperhadapkan dengan bahaya. Karena zona nyaman itu terkadang membuat kita kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Kita terfokus kepada diri kita sendiri, dan kadang kita kurang peduli dengan sekitar kita. Kita kurang peduli dengan orang yang ada di lingkungan kita. Yang kita fokuskan adalah diri kita sendiri, dan kita juga terkadang menjadi anti akan sebuah perubahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11 kita bisa melihat sebuah kisah yang sangat menarik, kisah di dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang kisah Nehemia, di mana Nehemia adalah seorang Yahudi. Dia adalah bangsa Israel. Nehemia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang penuh dengan inisiatif dan penuh semangat. Dan yang sangat menarik, Nehemia merupakan pelayan pribadi dari Raja Persia atau Raja Artasasta. Nehemia dipercaya oleh raja. Dia menjadi juru minuman raja. Tugasnya tentu menyiapkan minuman untuk raja dan juga untuk mencicipi minuman yang akan disajikan kepada raja terlebih dahulu, supaya terjamin bahwa minuman itu tidak mengandung racun. Jadi Nehemia adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Dia memiliki posisi yang enak, kehidupan yang enak. Dia berada di dalam zona nyaman. Pada suatu hari, datanglah Hanani dan teman-temannya ke istana Raja Persia di Susan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nehemia. Nehemia mencari informasi terkait dengan keberadaan akan saudara-saudara sebangsanya di Yerusalem. Dia bertanya kepada Hanani dan juga teman-temannya. Hanani dan teman-temannya menyampaikan sebuah berita buruk kepada Nehemia tentang kondisi bangsa Israel. Ketika kita membaca di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di situ dengan jelas kita akan mengerti bahwa bangsa Israel saat itu ada dalam yang pertama, kesukaran besar. Hal ini mengindikasikan bahwa bangsa Israel saat itu sedang berada di dalam krisis ekonomi yang begitu luar biasa, kehidupan yang sangat susah.
Mereka juga melakukan kawin campur dan terjadi kerusakan moral di seluruh kalangan. Dan yang kedua adalah bahwa bangsa Israel keadaannya sungguh tercela. Hal ini menunjukkan pada kenyataan bahwa kondisi bangsa Israel saat itu menjadi bahan ejekan, bahan cemooh dan penghinaan bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Yang ketiga adalah tembok dan pintu-pintu gerbang Yerusalem dalam keadaan rusak. Kehancuran tembok Yerusalem menjadikan kota itu menjadi kota yang lemah dan tidak terlindungi, karena pada zaman Nehemia tembok Yerusalem memberikan keamanan dari serangan dan melambangkan kekuatan dan kedamaian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika Nehemia mendengar berita buruk itu, berita itu sungguh mengusik hati Nehemia, mengusik Nehemia di zona nyamannya. Ia pun bereaksi. Reaksi yang diberikan oleh Nehemia merupakan langkah awal yang membawa dia masuk ke situasi yang tidak nyaman. Atau dengan kata lain, Nehemia akan keluar dari zona nyaman untuk masuk ke zona resiko yang penuh dengan perjuangan. Adapun reaksi Nehemia atas kabar buruk itu adalah yang pertama, Nehemia sangat bersedih. Hatinya sangat sakit. Dia sangat berduka atas keadaan bangsanya. Ayat 4a. Nehemia sebagai bagian dari bangsa Israel, sebagai bagian dari umat Allah, ia sangat mengasihi bangsanya, ia sangat mengasihi saudara-saudaranya, dan ia peduli dengan mereka. Bagi Nehemia, kesejahteraan bangsanya merupakan kesejahteraannya juga. Keprihatinan bangsanya merupakan keprihatinan Nehemia juga. Kesedihan bangsanya merupakan kesedihan Nehemia juga. Bapak, Ibu, dan saudara, tidak heran jika Nehemia menangis ketika mendengar berita buruk itu. Dia berkabung selama beberapa hari atas apa yang menimpa bangsanya. Nehemia bukan hanya bersedih, tetapi Nehemia juga berdoa dan berpuasa. Ayat 4b sampai 11a. Di tengah kesedihan yang sangat mendalam, Nehemia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala kesedihannya kepada Tuhan. Nehemia tidak terlarut di dalam duka cita. Nehemia tidak terlarut di dalam kesedihannya, tetapi ia memilih untuk mengungkapkan seluruh perasaannya, mengungkapkan seluruh kesedihannya, membawa pergumulannya kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Nehemia tidak mengarahkan matanya kepada masalah yang begitu besar yang terpampang di hadapannya. Nehemia mengarahkan mata hatinya kepada Tuhan yang begitu luar biasa, kepada Tuhan sang pemilik umat Israel. Nehemia percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam doanya, Nehemia
memuji Tuhan atas kebesaran Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan yang begitu luar biasa, Nehemia masih bisa memuji Tuhan. Itu artinya bahwa Nehemia memiliki iman yang begitu luar biasa, keyakinan bahwa di dalam segala pergumulan yang terjadi atas bangsa Israel, ada Tuhan bersama dengan mereka, ada Tuhan yang akan menolong mereka. Sehingga apapun yang terjadi, Nehemia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Nehemia mengakui dosanya dan juga dosa bangsanya. Nehemia sadar betul bahwa dirinya dan bangsanya bukanlah orang yang kudus, bukanlah orang yang suci, yang tidak berbuat dosa. Tetapi mereka melakukan dosa, mereka berbuat dosa, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak mengikuti akan perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan lewat Musa kepada mereka. Dengan kesadaran itu, Nehemia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui dosanya, mengakui dosa bangsanya, memohon belas kasihan Allah. Setelah Nehemia mengakui dosanya dan juga dosa bangsanya, di dalam doanya Nehemia juga mengingat janji Tuhan. Nehemia tahu bahwa ketika umat pilihan Allah berbalik dari jalannya yang salah, kembali kepada jalan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, maka janji Tuhan atas bangsa Israel, janji Tuhan atas bangsa Yahudi akan dipenuhi. Tuhan akan menggenapinya. Ini menjadi satu kekuatan dan penghiburan bagi Nehemia. Dan di dalam doanya juga Nehemia memohon keberhasilan. Dia tahu betul bahwa keberhasilan itu adalah pemberian dari Tuhan. Jika Tuhan yang berkehendak, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalang-halangi akan karya Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menghalangi berkat yang Tuhan mau curahkan atas bangsa Israel. Nehemia sungguh yakin jika Tuhan beserta dengan dia, jika Tuhan memberkati akan dia, maka keberhasilan akan menjadi milik Nehemia dan bangsanya. Dan hal yang ketiga, reaksi daripada Nehemia ketika mendengar kabar buruk yang disampaikan Hanani dan teman-temannya adalah dia tidak hanya bersedih, dia tidak hanya berdoa dan berpuasa, tetapi dia bertindak. Ayat 11b, Nehemia tidak terlarut di dalam kesedihan. Nehemia tidak hanya berdiam diri di dalam doa dan puasa. Nehemia melakukan bagiannya. Dia bersedia dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa Israel, baik secara rohani maupun secara politik. Bapak, Ibu, dan Saudara, Nehemia rela berkorban demi bangsanya. Nehemia rela meninggalkan kehidupannya yang enak. Nehemia rela meninggalkan zona nyamannya dan bersedia memasuki zona risiko. Jadi nanti ketika kita membaca di pasal yang kedua dan yang selanjutnya, hal itu akan kita bahas di bulan Juli minggu ketiga.
akan kita bahas Nehemia pasal yang kedua. Jadi pada saat ini kita tidak akan membahasnya. Kita akan melihat di sana bagaimana nanti Nehemia dipakai Tuhan begitu luar biasa, dan dia tetap berjalan di dalam panggilan Tuhan atas hidupnya meskipun banyak tantangan dari dalam maupun dari luar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap kita adalah bagian dari umat Allah. Kita bagian dari GKMI Solo dan sekaligus bagian dari bangsa Indonesia. Kesejahteraan GKMI Solo adalah kesejahteraan kita juga. Kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Pergumulan GKMI Solo adalah pergumulan kita juga. Pergumulan bangsa Indonesia adalah pergumulan kita juga. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi GKMI Solo? Apakah kita mengasihi bangsa Indonesia? Apakah kita peduli dengan GKMI Solo? Apakah kita peduli dengan bangsa kita Indonesia? Apakah kita bersedia menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alatnya, menggenapi akan rencana Tuhan atas GKMI Solo, menggenapi rencana Tuhan atas bangsa Indonesia? Ketika gereja kita menghadapi persoalan, ketika bangsa kita menghadapi persoalan, apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya sekedar melihat dan menganalisa masalahnya saja? Oh, persoalan itu terjadi karena A, B, C, dan D, tetapi berhenti di situ saja? Ataukah kita bisa bertindak seperti Nehemia? Kita berani mengambil resiko, sekalipun saat ini kita berada di dalam zona nyaman kita. Kita bersedia memasuki zona risiko. Kita berani meninggalkan zona nyaman itu dan memasuki kehidupan yang baru, yang penuh dengan risiko. Apakah kita rela berkorban demi gereja kita? Apakah kita rela berkorban demi bangsa kita? Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Pagi ini kita semua diajak belajar dari Nehemia yang sangat berduka atas persoalan yang terjadi dalam kehidupan bangsanya. Sebagai seorang yang beriman, Nehemia tidak mengandalkan dirinya sendiri, melainkan dia mengandalkan Tuhan. Nehemia melakukan bagiannya, dan dia tahu bahwa ada bagian Tuhan, dan itu Nehemia percayakan kepada Tuhan. Nehemia sungguh yakin bahwa keadaan yang memprihatinkan saat ini, yang menimpa bangsanya, yang sedang dialami oleh bangsanya, itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena itu Nehemia dengan sepenuh hati berdoa dan berpuasa. Dia mau bertindak. Ia memilih untuk bergerak dan berdampak bagi bangsanya. Nehemia rela meninggalkan kehidupannya yang enak dan memasuki kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Dengan kata lain, Nehemia rela meninggalkan zona nyaman dan memasuki zona risiko. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari setiap kita melekat kepada Tuhan sehingga kita memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan tahu
apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk gereja GKMI Solo. Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk bangsa kita Indonesia tercinta. Saat ini Tuhan menantang saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah kita mau keluar dari zona nyaman kita? Kita tidak terfokus lagi kepada diri kita sendiri, tetapi kita mulai peduli dengan kondisi gereja kita, peduli dengan orang lain di sekitar kita, peduli dengan bangsa kita. Dengan sukacita kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita bukan lagi menjadi orang yang hanya melihat kekurangan A, kekurangan B, kekurangan C. Pemimpin yang kurang begini, pemimpin yang kurang begitu. Tetapi mari kita bertindak menjadi pribadi yang rela berkorban, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita menjadi orang yang bergerak dan berdampak bagi sekitar kita. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas GKMI Solo. Kita melakukan kehendak Tuhan atas bangsa kita. Ketika kita melangkah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, karena di dalam setiap langkah kita, di dalam melakukan kehendak Allah, maka Allah sendiri yang akan campur tangan. Kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memakai kita dengan begitu luar biasa dan begitu heran dan ajaib. Yang penting kita mau dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya, apa yang sudah saya berikan untuk gereja GKMI Solo? Apa yang sudah saya berikan untuk bangsa dan negaraku tercinta? Ataukah sampai saat ini saya menjadi pribadi yang hanya menuntut dan menuntut? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika kita menuntut dan tidak memberikan kontribusi yang positif untuk gereja kita dan juga untuk bangsa kita, saat ini Tuhan katakan, bertobatlah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akui segala dosa-dosa kita. Jika ada dosa yang kita perbuat, kita minta ampun kepada Tuhan. Dosa daripada bangsa kita, kita mohonkan ampun supaya Tuhan mengampuni bangsa kita. Pengampunan daripada Tuhan akan memulihkan diri kita, memulihkan gereja kita, dan memulihkan bangsa kita. Karena sesungguhnya firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita ingin diberkati oleh Tuhan, jika kita ingin gereja kita diberkati oleh Tuhan, jika kita ingin bangsa kita diberkati oleh Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan, mengandalkan Dia. Jika ada dosa, mari kita akui dan minta pengampunan daripada Tuhan. Dan mari kita memilih menjadi pribadi
yang mau bergerak dan berdampak lewat apa yang ada dalam diri kita. Jika kita melangkah bersama-sama, jika kita mau berkorban, mempersembahkan apa yang ada pada diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita akan melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita akan terkagum-kagum dan terheran-heran betapa ajaibnya Tuhan itu memakai kita sebagaimana ada kita, menjadi alatnya, menyatakan kehendaknya atas gereja Tuhan dan atas bangsa Indonesia. Selamat bergerak, selamat berdampak, jadilah berkat bagi gereja kita, jadilah berkat bagi bangsa Indonesia, jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mampukan kami supaya kami bisa belajar dari Nehemia. Ketika persoalan menimpa kehidupan kami, menimpa gereja kami, menimpa bangsa kami datang kepada Tuhan. Jika ada dosa yang kami lakukan, kami minta ampun kepada Tuhan. Bahkan kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami bersedia dipakai Tuhan menjadi alat-Mu, menyatakan kehendak-Mu atas gereja kami tercinta GKMI Solo dan atas bangsa kami tercinta Indonesia. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah kami sebagaimana ada kami, dan mampukanlah kami supaya hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan hidup kami untuk menjadi puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Yesus. Kita mau siapkan hati kita dengan satu pujian dari PPR 1 nomor 150, Sungguh Indah Jam Doa. Kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera diberikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan, jikalau kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, lindungilah kami, berkatilah kami seluruh jemaat GKMI Surakarta dalam kehidupan pekerjaan kami, keimanan kami, dalam kehidupan rumah tangga dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan terus turut campur tangan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah adik-adik kami, saudara-saudara kami yang saat ini mencari sekolahan yang baru. Tuhan boleh menyediakan bagi mereka setiap sekolah yang boleh mereka inginkan. Kami percaya Tuhan menempatkan adik-adik kami, saudara kami di sekolah yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kepanjangan tangan Tuhan melalui lingkungan sinode kami, MDS, PIPK. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk kelompok bermain kinasih yang Tuhan berikan anugerah di dalam kehidupan pendidikan. Kiranya Engkau terus memakai ketiga lembaga ini menjadi tangan kepanjangan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan sosial, kehidupan pelayanan pendidikan, maupun kepanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan akan kabar sukacita. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk setiap saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk Pak Hartoyo, Bu Sri Mariani, Mbah Yoto, dan banyak lagi saudara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Memberkati juga setiap saudara-saudara keluarga yang boleh menemani mereka. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing mereka. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyertai, memberkati persalinannya. Segala perencanaan yang boleh dilakukan, Tuhan juga menyertai. Lahir sempurna tanpa kekurangan apapun ya Tuhan, baik itu fisik, mental maupun apapun itu Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, kepada setiap keluarga yang boleh menerima anugerah ini dan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan persalinannya ya Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami dan kota kami tercinta, kota Solo. Tuhan menyertai dan berkati. Kiranya kami terus berdoa untuk COVID-19 ini cepat berlalu di kota dan di negara kami Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati negara dan kota kami. Tuhan menyertai segala kebijakan yang boleh diambil Bapak Presiden dan Bapak Wali Kota. Kami percaya itu semua bersumber daripada Tuhan. Rencana kami untuk kami melakukan ibadah secara offline di awal bulan Juli, kiranya Tuhan juga menyertai segala persiapan, segala protokol kesehatan, segala sesuatu yang kami perlukan dan kami butuhkan. Tuhan yang memberkati dan menyertainya. Kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk setiap kami. Tuhan terus peliharakan akan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah kita saat ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan aktivitas kita. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi berkat untuk semua orang yang kita temui. Kita mau akhiri ibadah ini dengan satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hidupnya berkenan kepadanya.
Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat Tuhan menggenangi hidupmu, supaya engkau mampu menjadi pembawa kabar baik bagi dunia yang kelam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.